Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sekarang akan membahas materi masih tema 6 ya. Menuju masyarakat sejahtera, subtema 3, masyarakat sejahtera, negara kuat. Muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, anak-anak, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Sebetulnya kita sudah mempelajarinya tentang ciri-ciri pubertas ini pada pembelajaran atau pada subtema 2 ya. Tapi kita akan mengulangnya kembali. Ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Yang pertama, masa pubertas adalah masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Ketika masa pubertas, ciri fisik pada anak-anak akan menghilang dan ciri fisik masa pubertas mulai muncul. Perubahan pada masa pubertas dikendalikan oleh hormon tubuh. Perubahan yang terjadi berupa perubahan fisik, tingkah laku, dan pola pikir. Nah, ini kita bisa lihat nih perubahan pada dari masa anak-anak ke masa remaja ya. Ini dia udah masa remaja. Selanjutnya ciri-ciri pubertas masih ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Hormon dihasilkan oleh tubuh untuk mengendalikan proses tertentu dalam tubuh. Hormon yang dihasilkan antara laki-laki dan perempuan berbeda, sehingga perubahan yang terjadi pada masa pubertas berbeda pula. Nah, contoh perbedaannya kita lihat, laki-laki berkumis, perempuan tidak berkumis. Laki-laki tumbuh jakun, perempuan tidak. Nah, bisa kita lihat nih, di laki-laki ada tumbuh jakun. Laki-laki juga tumbuh kumis. Nah, sedangkan di perempuan tidak ada jakun dan tidak ada kumis. Nah, ini yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, di antaranya yang dihasilkan dari hormon laki-laki dan perempuan itu berbeda, sehingga perubahan yang terjadi pun berbeda. Selanjutnya kita lihat perubahan pada perempuan. Yang pertama, suara menjadi lebih nyaring. Jadi ketika masa anak-anak suaranya nyaring, tapi pada masa remaja sudah lebih nyaring. Pinggul melebar, payudara membesar, mengalami menstruasi, kulit menjadi lebih halus, tumbuh rambut halus di ketiak ataupun di sekitar kemaluan ya. Kemudian keringat banyak dan tumbuh jerawat. Ini untuk ciri di perempuan. Selanjutnya untuk ciri laki-laki, suara menjadi lebih berat, tumbuh jakun, tumbuh kumis, jambang, dan jenggot, mengalami mimpi basah, otot lebih kuat dan dada bidang, tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar kemaluan, dan juga muncul banyak keringat dan tumbuh jerawat. Itu ciri untuk masa pubertas pada laki-laki. Selanjutnya untuk pembelajaran 4-nya, menjaga kesehatan remaja laki-laki pada masa pubertas. Nah, kita lihat nih di gambar ini pada merasakan atau mencium bau badannya ya, mencium bau badannya, kemudian dia harus mandi dan banyak sering-sering mencuci muka. Cara menjaga kesehatan remaja laki-laki ataupun perempuan juga sama ya sebetulnya. Mandi dan menggosok gigi secara rutin agar terhindar dari bau tak sedap dan sakit gigi. Nah, karena bau tak sedap ini bisa mengganggu diri sendiri ataupun orang lain. Mencuci wajah dan rambut secara rutin agar terjaga kebersihannya ya.
Gunakan pakaian yang terbuat dari bahan yang dapat menyerap keringat. Nah, ini alasannya kenapa? Karena kan sudah masuk masa pubertas itu tadi keringat lebih banyak dan cenderung bau, apalagi kalau kita jarang mandi dan tidak pandai menjaga kebersihan tubuh sehingga keringat banyak menimbulkan bau, apalagi kalau pakaiannya tidak terbuat dari bahan yang dapat menyerap keringat sehingga tubuh menjadi tambah bau ya. Gantilah pakaian setiap hari agar terhindar dari jamur yang dapat menimbulkan bau badan. Jadi pakaiannya harus ganti setiap hari, jangan 2 hari baru diganti. Ini harus setiap hari diganti ya supaya terhindar dari bau badan atau terhindar dari jamur dan jamur ini dapat menimbulkan bau badan. Gunakan pakaian yang sopan sesuai aktivitasmu. Maksudnya sesuai aktivitas ini kalau kita mau jalan-jalan pakai pakaian yang cocok untuk jalan-jalan, yang sopan. Kemudian kalau untuk olahraga pakai juga pakaian olahraga yang sopan. Itu sesuai dengan aktivitas kalian. Selanjutnya, perilaku dan sifat remaja pada masa pubertas. Nah, pada masa pubertas ini mulai memperhatikan penampilan, memiliki rasa ingin tahu yang besar, mulai ada rasa tertarik pada lawan jenis, lebih mandiri dalam melakukan aktivitas, ingin kebebasan dan cenderung tidak mau diatur. Emosi mudah berubah sehingga lebih sensitif dan mudah tersinggung. Nah, ini kita lihat pada masa pubertas ini lebih memperhatikan penampilan. Kemudian lebih memperhatikan penampilan ini karena apa? Karena cenderung ingin diperhatikan ya. Merasa cenderung ingin diperhatikan dan mulai tertarik pada lawan jenis sehingga berusaha untuk membuat penampilan dirinya lebih menarik. Nih, kalau laki-laki juga memperhatikan penampilan. Selanjutnya, menjaga kesehatan remaja perempuan pada masa pubertas. Yang pertama, mandi dan menggosok gigi setiap hari, sama seperti laki-laki juga ya. Mencuci muka dan rambut secara teratur untuk mencegah tumbuhnya jamur atau sumber penyakit. Gunakan pakaian yang sopan. Sebaiknya menggunakan pakaian yang dapat menyerap keringat seperti tadi karena apa? Karena pada masa pubertas ini kita mengalami atau kalian mengalami banyak mengeluarkan keringat sehingga kalau pakaiannya tidak dapat menyerap keringat maka akan merasa tubuh kita tidak nyaman dan keringat semakin banyak dan mengakibatkan bau juga pada badan kita apabila kita tidak bisa menjaga kebersihan tubuh. Untuk menjaga kesehatan wajah, jangan sembarangan menggunakan produk kecantikan. Nah, biasanya anak-anak remaja ini tertarik dengan iklan-iklan, misalnya iklan untuk memutihkan wajah, iklan untuk membersihkan jerawat, atau iklan untuk ya macam-macam lah yang diperuntukkan bagi para remaja. Maka jangan sembarangan menggunakan produk tersebut, harus kita konsultasi juga, terutama pertama konsultasi ke orang tua, kemudian juga konsultasi ke dokter apakah produk ini cocok dengan jenis kulit kalian, supaya apa? Supaya tidak terjadi misalnya tambah jerawat, kemudian tambah di wajahnya tambah rusak lah. Jadi harus konsultasi ke ahlinya ya. Kemudian juga itu cara untuk menjaga kesehatan wajah. Jika wajah berjerawat, jangan menyentuhnya langsung dengan tangan agar tidak terjadi infeksi. Apalagi kalau tangannya kotor, kita punya jerawat, biasanya dipencet sendiri supaya keluar.
Nah, akhirnya karena tangannya kotor terjadi infeksi, malah jerawatnya tambah parah. Nah, nih contoh, ini wanita ini berjerawat tapi dia berpenampilan yang sopan, menggunakan pakaian yang sopan walaupun berjerawat. Nah, nanti jerawatnya ini bisa diobati dengan apa? Dengan cara konsultasi ke dokter kulit ya, supaya kalian tidak salah menggunakan produk. Nah, anak-anak, untuk pertemuan kali ini yang membahas tentang IPA di subtema 3, Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian semua dan dapat menambah wawasan kalian, terutama bagi kalian-kalian yang sedang mengalami masa pubertas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Mari kita tutup dengan membaca doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.